Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Bidatul Awaliyah, NIM 4130233030, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang wacana. Apa sih wacana itu? Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara ilmiah. Istilah wacana berasal dari kata Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Menurut Alwi DKK, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Menurut Tarigan, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Lebih lanjut, Syamsuddin menjelaskan pengertian wacana sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk dari unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna. Adapun karakteristik wacana. Wacana merupakan medium komunikasi verbal yang bisa diasumsi dengan adanya penyapa dan pesapa. Ciri-ciri wacana berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh ciri atau karakteristik sebuah wacana. Ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut. Satuan gramatikal, satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap, untaian kalimat-kalimat, memiliki hubungan proposisi, memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan, memiliki hubungan koherensi, memiliki hubungan kohesi. Rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi. Bisa transaksional, juga interaksional. Medium bisa lisan maupun tulis. Sesuai dengan konteks, Syamsuddin menjelaskan ciri dan sifat sebuah wacana sebagai berikut. Wacana dapat berupa rangkaian kalimat, ujar atau secara lisan dan tulis atau rangkaian tidak tertutur. Wacana mengungkapkan suatu hal, subjek, penyajian teratur, sistematis, koheren, lengkap dan semua situasi pendukungnya. Memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Yang kedua, unsur pembentuk wacana. Wacana berkaitan dengan unsur intralinguistik, internal bahasa, dan unsur ekstralinguistik yang berkaitan dengan proses komunikasi seperti interaksi sosial, konversasi dan pertukaran, dan pengembangan tema, monolog, dan paragraf. Yang ketiga, konteks dan koteks. Satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap, untaian kalimat-kalimat, memiliki hubungan proposisi, memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan, memiliki hubungan koherensi, memiliki hubungan kohesi, rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi, bisa transaksional juga interaksional, medium bisa lisan maupun tulis. Sesuai dengan konteks, Syamsuddin menjelaskan ciri dan sifat sebuah wacana sebagai berikut. Wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulis atau rangkaian tidak tutur. Wacana mengungkap suatu hal, subjek, penyajian teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Memiliki suatu kesatuan misi dalam rangkaian itu, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. 4. Fairdog. Memiliki teks dalam berbagai tingkatan, bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan di gambar dan teks. Jenis-jenis wacana. Wacana bahasa Indonesia berdasarkan bentuk atau jenisnya. Wacana dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, wacana narasi. Narasi adalah cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, wacana deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Yang ketiga, wacana eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci, memaparkan suatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Tahapan menulis karangan eksposisi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi, mengumpulkan data atau bahan penyusun kerangka karangan, dan mengembangkan karangan menjadi kerangka. Yang keempat, wacana argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat, sikap atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Tujuan karangan argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Tahapan menulis karangan argumentasi yaitu menentukan tema atau topik permasalahan, merumuskan tujuan penulisan, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab-akibat, akibat-sebab, atau pola pemecahan masalah. Demikianlah penjelasan tentang wacana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.